apa kabar? Pasti pada sehat kan? Di video kali ini, aku mau bahas sebuah film yang berjudul Clash of the Titans yang dirilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan tentang upaya seorang manusia biasa bertarung melawan monster raksasa dan para dewa. Film ini disutradarai oleh Louis Leterrier, dibintangi oleh Sam Worthington, Mads Mikkelsen, Gemma Arterton, dan Alexa DeVos. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Clash of the Titans. Dahulu kala, jauh sebelum bumi dihuni oleh manusia, bumi dikuasai oleh para Titans. Para Titans sangatlah kuat. Namun, kekuatan mereka diruntuhkan oleh anak-anak mereka sendiri yang bernama Zeus, Poseidon, dan Hades. Pada suatu hari, di tengah lautan lepas, seorang nelayan yang bernama Spyros menemukan sebuah kotak misterius yang terapung. Dia pun mengambil dan membukanya. Dia terkejut karena melihat seorang bayi yang masih hidup. Karena kasihan, Spyros mengambil dan merawat anak itu. Anak itu diberi nama Perseus. Saat remaja, Perseus sempat bersedih karena istri Spyros sedang hamil. Perseus yang sadar sayang mereka akan teralih ke anak kandung yang sebentar lagi akan lahir. 12 tahun kemudian, saat Perseus sudah dewasa, dia kesal dan menyalahkan para dewa yang akhir-akhir ini selalu memberikan kesusahan pada umat manusia. Beberapa hari kemudian, saat sedang berlayar di tepi pantai, Perseus dan keluarganya melihat sesuatu yang aneh. Mereka melihat sekumpul prajurit kerajaan Argos sedang menghancurkan patung Zeus yang sangat besar. Patung itu pun runtuh dan jatuh ke dasar laut. Beberapa saat kemudian, muncul beberapa manusia kelelawar dari dalam lautan. Makhluk-makhluk itu hancur dan tenggelam. Perseus segera menyelam dan menyelamatkan keluarganya. Namun terlambat, keluarganya telah tewas. Para dewa yang marah mengetahui umat manusia kini telah bergerak melawan mereka. Mereka ingin Zeus melakukan tindakan untuk menghancurkan umat manusia. Namun, Zeus menolak. Karena Zeuslah yang telah mencipta di tempat lain, Perseus diselamatkan oleh pasukan Argos yang sedang patroli. Perseus dibawa masuk ke dalam kerajaan Argos. Terlihat Raja Zephyrus dan Ratu Cassiopeia yang memimpin kerajaan Argos di sana. Raja Zephyrus memberi selamat kepada para pasukannya yang telah berhasil menghancurkan patung Zeus. Andromeda kesal dan menyebut apa yang dilakukan ayahnya sudah terlalu berlebihan. Lalu tiba-tiba tempat itu dipenuhi oleh asap gelap. Asap tersebut menyedot semua tentara yang ada di ruangan itu. Ternyata itu adalah Hades. Hades lalu mendekati sang ratu dan mengutuknya menjadi buruk rupa. Hades berkata kepada semua orang, dalam 10 hari nanti, ia akan melepaskan monster Kraken untuk menghancurkan kerajaan Argos. Kecuali mereka mengorbankan Putri Andromeda sebagai tumbal, maka dia dan para dewa akan mengampuni kerajaan Argos. Sebelumnya, yang menyebutkan Perseus adalah putra Zeus. Namun, Perseus tidak tahu apa-apa tentang wanita misterius. Wanita itu bernama Io. Perseus lalu bertanya, apakah benar kalau dia adalah putra Zeus? Io kemudian bercerita kalau dahulu kala ada seorang raja yang bernama Raja Asrius juga melakukan mencangkul dengan istri Akrius. Akrius yang marah melempar istri dan anaknya yang ada di dalam kotak ke dalam lautan lepas hingga suatu hari kotak itu ditemukan oleh keluarga nelayan. Perseus selalu menjawab kalau dia tidak peduli dari mana asal-usulnya. Yang jelas, saat ini adalah dia memiliki dendam yang sangat besar kepada Hades. Mereka pun bersiap-siap melakukan perjalanan menuju cara mengalahkan Kraken. Rombongan itu bergerak melintasi lembah dan bukit menuju gunung tempat penyihir Mahatau berada. Sore harinya, saat sedang beristirahat, Draco mengajari Perseus kemampuan berperang. Awalnya, Perseus kesulitan menghadapi Draco, namun dia akhirnya mulai terbiasa menggunakan pedang
dan berhasil mengalahkan Draco. Di tengah hutan, Perseus melihat sekumpulan Pegasus yang sedang mencari makan. Lalu tiba-tiba, dari atas datang Pegasus berwarna hitam mendekatinya. Pegasus itu sepertinya menyukai Perseus. Ia kemudian muncul dan memberitahu kalau para dewa memerhatikan pergerakan mereka saat ini. Gigit lengan Perseus hingga terluka. Draco dan lainnya berhasil mengepung Akrius dan salah satu orang berhasil memotong lengan Akrius. Akrius pun kabur. Perseus lalu mengajak yang lain untuk mengejarnya. Di saat sedang mengejar Akrius, mereka malah dihadang oleh 2 ekor monster kalajengking. 2 orang pemburu melawan 1 monster kalajengking. Draco dan yang lain melawan monster kalajengking yang lebih besar. Dengan susah payah, mereka bertarung melawan monster kalajengking itu. Bahkan, ia pun ikut turun tangan, namun sia-sia. Draco kemudian berhasil menusuk salah satu monster kalajengking dan membunuhnya. Di dalam kerajaan Argos, sang putri yang sedang membagi-bagikan makanan pada orang-orang miskin melihat rombongan masyarakat menuju suatu tempat. Rakyat Argos berkumpul di kuil yang memuja Dewa Hades. Sang pendeta yang memimpin menyuruh mereka tiba-tiba dari jauh terlihat penampakan luar biasa. Jalanan dengan menaiki monster kalajengking, melewati pegunungan dan padang pasir menuju tempat para penyihir. Mereka pun menaiki gunung itu dan sampai di puncak yang berbentuk seperti telapak tangan. Sesampainya di sana, rombongan itu dikejutkan dengan kemunculan. Ia lalu memandu mereka berjalan menuju gerbang masuk ke dalam Underworld. Mereka pun masuk ke dalam kawah yang dipenuhi oleh kabut yang sangat mengerikan. Mereka pun menaiki kapal itu untuk menyeberang menuju Underworld. Di atas kapal, ia bercerita kalau dulu Medusa adalah seorang wanita yang sangat cantik. Saking cantiknya, hingga ia menarik hati Poseidon. Medusa yang ketakutan pun lari ke kuil Athena, mengeluh dengan Medusa tanpa melihatnya. Sesampainya di luar kuil Medusa, Perseus melihat Io ditusuk oleh Akrius. Perseus yang dia berterima kasih pada Perseus karena telah menghapus kutukan Zeus di dalam tubuhnya. Akrius pun tewas. Perseus lalu bergegas menemui Io yang sekarat. Io menyuruh Perseus segera pergi ke Argos karena sebentar lagi Kraken akan dilepaskan. Kraken pun akhirnya dibebaskan dari dasar lautan. Di tempat lain, Perseus menaiki Pegasus, terbang dengan kecepatan tinggi menuju Argos. Dari jauh, terlihat monster Kraken yang mendekati Argos. Sang pendeta kemudian mengikuti Andromeda dan menggantungnya sebagai Perseus masih selamat. Hades mendengarnya pun terkejut dan bergegas pergi menuju Argos. Setelah berhasil merebut kembali kepala Medusa, Perseus langsung mengeluarkan dari dalam wadah dan mengarahkannya tepat di pandangan Kraken dan berhasil. Sedikit demi sedikit tubuh Putri Andromeda pun terjebur ke dalam lautan. Keesokan harinya, di bekas reruntuhan patung Zeus, Perseus ditemui oleh Zeus. Zeus berterima kasih karena telah berhasil menyegel Hades kembali ke Underworld. Bisa kembali bangkit suatu hari nanti. Zeus selalu memberi hadiah kepada Perseus. Zeus menghidupkan kembali Io. Perseus pun langsung terlihat bahagia melihat bahwa orang dilahirkan sudah memiliki takdir tujuan hidup masing-masing, dan kita tinggal melakukan yang sudah ditakdirkan. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan jika channel ini upload video lagi. See you next video. Bye.